Monggo Pak Purbo. Penyelenggaraan Jagoan Rebo ini bermacam-macam tema nggih. Dulu waktu pertama kali ikut itu kalau nggak salah temanya tentang usaha UMKM dan waktu itu dari Brocin, ya, Brownies Cinta. Kemudian beberapa ini dari seni kreatif untuk publikasi media ini dari ngeliduk podcast ya Mas ya. Itu satu-satunya di Karanganyar ya. Nggih, gini kali Pak, gliduk. Neng gliduk niku kados ngletik Ngeliduk. Yang Jawa Timur apa Mas? Ngeliduk apa Mas? Ngliduk neng aten basa Mbah kula niku kan pilang kenceng niku. Pilang kenceng caroban niku cah cilike gliduki wae itu diapusi. Diapusi. Okay. Tapi ten mriki niku ngliduk niku nyaman. Dados kados suwe men to ngliduk wae kowe iki. Itu kayak nongkrong mulih-mulih ngoten nggih. Niku ngliduk. Ngeliduk. Nah ini untuk ngeliduk ini istilahnya kan suatu yang langka. Satu-satunya di Karanganyar. Nggih. Masih boten payu ngoten nggih. Langka itu pasti khas, kemudian juga tidak ada duanya kan gitu. Sementara niku dereng entese mantun. Nggih. Nah ini karena berasal dari Karanganyar dan Mojogedang ya Mas ya. Di Mojogedang ini kan sebisa mungkin bisa mengembangkan istilahnya pariwisata di Mojogedang khususnya, kemudian di Karanganyar secara umum. Karena kalau Karanganyar itu sebenarnya kalau di dunia luar itu enggak terkenal nih Mas. Sing terkenal ya malah Mojogedang, Tanggung. Oh, nggih leres niku. Bangsa Jaran Bigar ngoten nggih. Jumantono gitu malah yang terkenal. Karanganyar sendiri malah kurang. Karanganyar ini opo gitu ya. Tapi kalau Tawangmangu itu orang Makassar, orang Aceh itu kenal. Nah ini mungkin nanti untuk bahasan seputar pariwisata ini bisa masuk ke Gliduk. Nggih. Empun nate riyen Pak kula kalian Rudi bahas pariwisata niku Masjid Agung sih dereng lunas niku lho. Tulung gitu ya. Tulung Pak Bupati itu ya. Nggih. Itu nanti monggo karena memang teman-teman ini banyak sekali saat ini UMKM itu kan kalau di Jagoan Rebo ini banyak UMKM Pak ya. Itu perlu dikembangkan lewat media publikasi. Salah satunya adalah Gliduk. Ini harus benar-benar di umur 18-34 ini memang benar-benar penyangga daripada masa depan pariwisata di Karanganyar seperti itu. Itu pertanyaan saya, apakah bisa pariwisata masuk di ranah 1834 seperti itu? Kan ini mau sing terkenal kan dari barat ke timur kan mau kopi terus itu ya. Tapi memang ya luar biasa. Kemarin saya di Desa Nglurah ya, Desa Nglurah itu Tawangmangu. Itu kalau kita mendengar Nglurah pasti kembang. Sewu kembang. Sewu kembang. Tapi ternyata sana ya kopi banyak dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Kemuning itu yang terbesit itu adalah kebun teh. Teh sangit. Teh sangit. Tuh, artinya sing membuat khas itu Sangite niku. Sangite itu. Saya dulu SMA-nya Karangpandan, punya teman di Kemuning. Itu ketika disuguhi kok teh ora enak. Kok ora gerdu gitu ya. Gerdu wangi melati. Enak sepet-sepete. Enak biar legi lah, enak pokoknya itu ya. Tapi kok ternyata sekarang ini terkenal sampai ke luar negeri, luar biasa. Lewat kelompok sadar wisatanya, lewat desa wisata dan macam-macam lah. Karena memang yang namanya potensi setiap desa itu tergantung masyarakat sekitar. Gelem ora gitu ya. Kalau gelem ya ayo gitu ya. Misalkan di Mojogedang kan ada Sumber Bulu itu ya. Sampun. Sumber Bulu itu kan ternyata dogah ya wes akhirnya enggak ada. Kalau di daerah Kemuning karena udah mau ya akhirnya berkembang dan maju seperti itu. Ya, itu dulu karena mungkin dari Mas Dwi Ronor ini juga mau bikin podcast ya Mas. Oh aja. Tapi baru dirancang ini.
Dwi Rono ini, sukanya Rono ini. Wah, kados kula. Nggih. Kemudian Mas Wahyu ini juga di bidang tidak hanya Grab ya, tapi sebenarnya ini adalah owner yang apa jenis menyamar. Dia CEO yang menyamar. Nah, ini nanti jenengan korek lewat podcast dia itu CEO apa gitu. Mungkin Waduh, Duren apa-apa gitu. Dia punya ini apa kios Duren. Wah, sakit ke sponsor nih. Nah, ini yang terakhir ini yang paling penting Mas, yang dari Masara ini Pak Samsul. Pak Samsul ini gelarnya adalah Kanjeng Sadewa. Weh dia. Itu dia ini mempunyai istilahnya nang buri apa rahasia di balik tabir itu lewat serat niti seruti. Waduh, niti itu mengendarai melaku lah itu yang meniti. Yeah. Seruti itu adalah lurus. Dia yang menguasai ilmu jalan yang lurus. Sirotol mustaqim. Edian. Dan nanti monggo diundang bisa di podcast tentang niti seruti itu kebetulan tentang Kutonagari. Jadi Kutonagari itu pusatnya dari negara-negara pusatnya mana itu ya nanti. Dian elo nggih. Dia yang CEO yang menyamar. Dian iki CEO kabeh Tahu kupat. Nggih. Mungkin ternyata dia punya yayasan pajang ya yang itu ya, nanti biasanya pakai udeng Pak itu. Budaya. Dicuci istrinya. Nggih. Seperti itu dulu nggih. Nggih. Monggo. Nggih Pak Purba matur nuwun.